Belakangan ini, fenomena bendera bajak laut One Piece di Indonesia menjadi topik panas. Dari supir truk, pengendara mobil, motor, sampai orang-orang yang mengibarkan bendera ini di depan rumah mereka. Selain bendera, ada juga yang bikin mural bentuk bendera One Piece, guys. Pemerintah Indonesia pun merespon, tapi responnya banyak kan kurang baik. Di beberapa lokasi ada aparat yang bertindak memaksa orang-orang untuk menurunkan bendera. Mural-mural dipaksa dihapus, dan bahkan ada pejabat yang menilai bendera One Piece ini bisa jadi simbol pemecah belah bangsa. Padahal, Presiden Prabowo sudah bilang ini tuh bagian dari kebebasan berekspresi. Ini, kebebasan dari berekspresi, guys. Nah, yang menarik, mereka yang menilai simbol ini berbahaya, ngerti nggak sih? One Piece itu nyeritain tentang apa? Kenapa dari sekian banyak simbol, orang memilih untuk ngibarin bendera One Piece menjelang kemerdekaan Indonesia, guys? Karena bagi yang ngikutin One Piece, mereka pasti setuju kalau One Piece ini tuh mewakili keresahan kita sekarang. Halo semuanya, nama gue Westin dan selamat datang di Breaking News by West Inside. Jadi sebelum gue mulai, penjelasan tentang fenomena bendera One Piece dan kondisi sosial politik Indonesia akan gue jabarin dalam bentuk poin per poin ya, agar kalian lebih mudah ngikutinnya. Jadi, video ini bukan nyeritain cerita One Piece dari awal. Karena kalau dari awal kita ceritain, sekarang tuh One Piece masih belum tamat dan sudah mencapai lebih dari 1.100 chapter. Kalau kita ceritain dari awal sampai habis, itu udah keburu Indonesia emas, guys. Tapi biar ada gambaran, gue kasih tahu sedikit nih sinopsisnya ya. Jadi supaya kalian nggak buta-buta banget lah. Jadi One Piece ini menceritakan tentang seorang raja bajak laut yang terdahulu, namanya Goldie Roger. Dia ini akan dieksekusi mati nih ceritanya oleh pemerintah dunia. Dan eksekusinya dilakukan di depan banyak orang gitu, guys. Nah, sebelum dieksekusi, dari kerumunan itu ada orang random aja yang nanya ke dia. Kalau harta karun yang dia punya itu sebenarnya beneran ada nggak sih? Jadi mereka mau mengkonfirmasi kalau harta karunnya beneran ada kan gitu. Dan di antara banyak harta karun yang dia punya, itu ada satu harta karun yang lumayan misterius, namanya One Piece. Apakah itu juga nyata harta karunnya? Nah, Goldie Roger pun mengiyakan semuanya. Dibilang, dia tersenyum, terus dia bilang kalau harta karunnya itu nyata. Selain itu juga dia tambahin, sekarang siapapun yang bisa nemuin harta karunnya dia, boleh menjadi milik mereka. Dan setelah itu pun gak lama kemudian Goldie Roger dieksekusi. Nah, mendengar kata-kata terakhir dari Goldie Roger, dunia menjadi gempar. Era bajak laut pun dimulai. Orang banyak yang meninggalkan pekerjaan lamanya dan mulai berlayar menjadi bajak laut. Tujuannya untuk mencari harta karun One Piece tersebut. Dan tak terkecuali seorang bocah yang bernama Monkey D. Luffy. Ia adalah tokoh utama di anime One Piece ini. Dan ia bercita-cita menjadi raja bajak laut. Terinspirasi dari Goldie Roger gitu kayaknya. Dalam artian, orang yang berhasil mencapai titik harta karun Goldie Roger dan menemukan One Piece, itu bisa disebut sebagai raja bajak laut berikutnya. Pengganti Goldie Roger gitu. Oke, petualangan Luffy pun dimulai. Seiring perjalanannya, dia menemukan teman-teman yang nanti akan menemani dia berlayar, yang sering kita sebut nakama. Ini teman-temannya sampai sekarang ya, sampai cerita sekarang itu ada Zoro, Nami, Usopp, Sanji, Nico Robin, Chopper, Franky, Brook, dan Jinbei. Itu jadi kru kapalnya Luffy gitu. Lalu pertanyaannya, kenapa orang pasang bendera One Piece? Karena tadi kalau diceritain sinopsisnya kayak masih belum relate gitu ya. Jadi sekarang nih, kita mulai masuk ke pembahasannya. Dan poin pertama, di dunia One Piece, ada yang namanya World Government, atau pemerintah dunia. Pemerintah dunia itu apa sih? Nah, jadi, World Government adalah otoritas tertinggi yang lahir dari aliansi 20 kerajaan. Mereka mengklaim menjaga perdamaian, tapi katanya sih juga menutupi sejarah. Kemudian mereka juga menghapus kebenaran dan menekan siapapun yang dianggap ancaman. Contohnya, pembantaian di sebuah pulau yang bernama Ohara. Pembantaian itu dilakukan demi menghilangkan pengetahuan tentang abad kekosongan. Atau istilah di One Piece itu Void Century. Jadi, sedikit cerita tentang Ohara. Pulau Ohara itu adalah sebuah pulau yang sedang banyak diteliti oleh arkeolog karena di sana terdapat poneglyph. Poneglyph itu apa? Poneglyph itu adalah prasasti yang menceritakan tentang sejarah dunia pada masa Void Century atau abad kekosongan. Jadi, karena poneglyph ini menceritakan tentang cerita masa lalu, jadi bahasanya pun berbeda gitu. Jadi nggak semua orang bisa membaca poneglyph itu terjemahannya gimana. Hanya orang-orang yang mempelajari itu. Makanya arkeolog banyak yang ke sana. Karena arkeolog-arkeolog inilah yang mengerti bahasa yang digunakan pada masa Void Century gitu. Tiba-tiba, siang bolong, tidak ada angin, tidak ada hujan.
pemerintah dunia lewat angkatan lautnya, kalau di bahasa One Piece-nya itu Kaigun atau Marine ya, mereka melakukan Buster Call. Buster Call itu apa? Banyak banget istilahnya guys, tapi sabar aja, ini gue akan jelasin satu-satu. Buster Call itu adalah semacam protokol atau operasi untuk meratakan area target. Jadi, pemerintah dunia lewat angkatan lautnya melakukan Buster Call untuk meratakan Pulau Ohara guys. Alhasil, Pulau Ohara pun rata. Karena arkeolog-arkeolog pada ngumpul semua di sana lagi meneliti, jadi mereka tuh ikut menjadi korban jiwa di peristiwa Buster Call tersebut. Walaupun sebenarnya kalau kita mau lanjutin ceritanya tuh ada satu anak-anak yang selamat, dia itu adalah Nico Robin. Tapi kita kesampingkan itu dulu. Kita masuk ke intisarinya. Pertanyaannya adalah, apa yang coba ditutupi oleh pemerintah sehingga harus membantai rakyatnya sendiri? Kalau di Indonesia ini kan Oke, kita masuk ke poin kedua. Di dunia One Piece, ada orang-orang yang memiliki inisial D di tengah nama mereka. Jadi, namanya tuh ada huruf D-nya gitu. Kayak, bukan marga, tapi lebih ke kayak, ya, nama aja gitu. Contoh, ada Monkey D. Luffy, ada Trafalgar D. Waterloo, ada Jaguar D. Soul, ada Portgas D. Ace, itu semuanya kan D semua di tengahnya. Nah, D ini sampai sekarang tuh masih sangat misterius, guys. Tapi, yang terlihat dari pola yang mereka lakukan di cerita One Piece itu, mereka tuh selalu punya tekad yang kuat. Mereka tuh selalu berani stand up untuk melawan kekuasaan yang zalim. Dan seringkali, mereka tuh selalu menjadi ancaman bagi angkatan laut atau ya world government itu sendiri. Jadi tadi seperti yang udah gue mention, contoh-contohnya, tokoh-tokohnya tuh ada Monkey D. Luffy, ini kan tokoh utamanya One Piece nih. Jadi dia sering bikin onar lah, kalau kalian ngikutin ceritanya, dia tuh sering bikin onar di tempat-tempat yang dia kunjungi, tapi sebenarnya kalau kita telaah lagi, dia itu pasti ada alasannya. Entah itu menyelamatkan temennya, entah itu dia melawan pemerintah di sana yang zalim. Nah, jadi salah satu aksinya yang paling terkenal dalam menyelamatkan temennya, tapi dia bikin onar, itu adalah aksi dia menyerang markas pemerintah di Enies Lobby untuk menyelamatkan temannya Nico Robin. Jadi Nico Robin ini waktu itu hampir lah dihukum mati karena dia kan memang selamat nih dari Pulau Ohara tadi gue udah bilang, dan dia bisa baca poneglyph. Nah, pemerintah kan tidak mau itu, makanya dia mau cepat-cepat dilenyapkan. Tapi karena backingannya Luffy, jadi ya nggak jadi dilenyapkan gitu guys. Kemudian selain Luffy ada Trafalgar D. Waterloo. Ini karakter favorit gue guys. Jadi dia tuh sebenarnya bajak laut, tapi dia tuh dokter. Dia menjadi bajak laut setelah kampung halamannya yang bernama Flevans itu dihancurkan sama pemerintah dunia juga. Tapi ini ceritanya itu kayak kampung halaman itu ada wabah, jadi pemerintah nggak mau pusing, dibasmi semua gitu. Jadi yang selamat cuma Trafalgar. Sedih juga sih. Tapi dia sama dengan Luffy, bikin onar juga, bahkan kadang bikin onarnya bareng Luffy juga. Kalau kita nonton episode-episode yang udah lewat time skip, itu banyak yang mereka bareng bikin onar. Tapi ya tujuannya sebenarnya mulia gitu, nyelamatin rakyat dari pemerintah zalim gitu loh. Lalu ada Goldie Roger guys, ini kan tadi gue udah sering mention ya di awal, dia tuh raja bajak laut sebelumnya gitu, yang dia tentunya sudah mengetahui apa sih yang terjadi di abad kekosongan itu. Pemerintah dunia itu seperti apa, busuk-busuknya tuh dia udah tahu lah. Dan kata-kata terakhirnya yang sangat impactful adalah memicu era bajak laut bagi orang-orang yang excited untuk menemukan atau mencari harta karunnya dia, atau One Piece itu sendiri. Nah, lalu ada Jaguar de Saul. Jadi ini salah satu, dia punya nama D, tapi dia itu bergabung ke pemerintah dunia, guys. Dia itu bergabung menjadi Angkatan Laut dengan pangkat Wakil Laksamana. Jadi dia itu Wakil Laksamana Angkatan Laut yang membelot untuk menyelamatkan Nico Robin dari pembantaian Ohara. Nah, jadi kejawab nih, kayak tadi peristiwa Ohara itu, kan semuanya mau dilenyapkan, tapi ada yang selamat. Kenapa dia selamat? Karena diselamatkan. Jadi sama si Jaguar de Saul. Jadi dia walaupun orang pemerintahan, tapi dia mungkin dia punya hati nurani, gak tega kalau Nico Robin yang pada saat itu tidak berdaya harus menjadi casualties dari serangan pemerintah dunia itu sendiri. Jadi dia yang menyelamatkan. Nah, bagi world government, orang-orang ini bermasalah tentunya, karena selalu memicu perubahan yang mengancam stabilitas kekuasaan mereka. Kalau di Indonesia, mereka itu bisa dibilang kayak next, ada yang namanya Tenryubito. Tenryubito itu sebutan untuk Celestial Dragon kalau bahasa Inggrisnya. Jadi itu adalah istilah untuk keturunan dari 20 kerajaan pendiri world government ini. Ya, ibaratnya darah bangsawan lah. Jadi mereka tuh tinggal di ibu kota pemerintahan. Hidupnya cukup mewah sekali, kemudian
mereka tuh punya hak istimewa yang luar biasa. Seperti apa hak istimewanya? Mereka tuh bisa memperbudak manusia. Jadi ibaratnya mereka menganggap mereka itu lebih tinggi daripada manusia biasa. Mereka nggak takut dihukum karena mereka kebal hukum. Bahkan kalau mereka ibaratnya kayak ada yang nyari masalah gitu sama mereka, yang langsung turun tangan itu ya Angkatan Laut. Angkatan Laut langsung dikerahkan untuk nangkap atau bunuh pelakunya langsung gitu. Nah, di Indonesia ini kan persis lah kayak anak. Next, ada yang namanya Revolutionary Army, pasukan revolusi. Jadi ini adalah organisasi pemberontakan bawah tanah yang bertujuan menjatuhkan world government. Dipimpin oleh Monkey D. Dragon, yang kebetulan adalah ayahnya Luffy. Pasukan ini terdiri dari orang-orang yang berasal dari latar belakang yang berbeda, tapi menjadi korban ketidakadilan pemerintah. Jadi ini tuh beda sama bajak laut ya guys. Pasukan revolusi itu mereka lebih aktif di darat. Cuman memang kadang mereka bersinggungan juga sama bajak laut kalau memang misi mereka tuh di laut atau di perairan. Contohnya tuh kayak ada salah satu anak buahnya Dragon namanya Sabo. Sabo ini kebetulan juga saudara angkatnya Luffy gitu loh. Mereka bekerja sama secara rahasia, membangun jaringan dan memimpin pemberontakan di berbagai negara yang rakyatnya tertindas. Bedanya dengan bajak laut biasa, mereka bukan hanya mencari kebebasan pribadi, tapi ingin mengubah seluruh sistem, dan juga kalau bajak laut itu lebih cenderung bergerak dengan kelompok mereka sendiri-sendiri dan tujuannya berbeda-beda. Sedangkan Revolutionary Army atau pasukan revolusi ini sifatnya tuh susunannya tuh lebih terstruktur aja. Jadi mereka lebih solid dan tujuannya tuh sama gitu. Jadi kalau di Indonesia ini mirip lah kayak gerakan-gerakan. Fill me out with your smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. Oke, kita lanjut. Di One Piece itu ada yang namanya Yonko dan Shichibukai. Yonko itu artinya secara harfiah itu adalah 4 kaisar atau 4 emperors. Jadi Yonko itu merujuk pada 4 bajak laut yang diakui terkuat di dunia One Piece. Masing-masing mereka itu sudah menguasai wilayah teritori sendiri-sendiri, dan mereka itu nggak tunduk sama pemerintah. Tapi kekuatannya itu diakui dan diperhitungkan. Jadi mereka tuh tetap melawan pemerintah, tapi mereka tuh kuat. Mereka tuh udah punya massa besar, maksudnya punya teritori sendiri juga. Jadi udah benar-benar terorganisir lah. Bajak laut yang udah benar-benar settle, besar, dan terorganisir gitu. Jadi pemerintah juga mikir-mikir kalau mau perang sama mereka gitu. Lalu ada namanya Shichibukai. Shichibukai ini artinya secara harfiah adalah 7 panglima perang. Jadi dia kalau bahasa Inggrisnya itu 7 warlords. Shichibukai merujuk pada bajak laut yang berpihak pada pemerintah. Jadi ibaratnya kayak dilegalkan sama pemerintah dengan syarat mereka harus bergerak membantu pemerintah di saat mereka dibutuhkan. Nah, jadi tuh mereka itu lawannya Yonko nih. Jadi Yonko ini kan dia melawan pemerintah, tapi Shichibukai ini ibaratnya ya udah, gue bolehin lu jadi bajak laut, lu boleh melakukan apa aja sebagai bajak laut, tapi lu harus kerjasama dengan gue. Itu kata pemerintah kira-kira. Karena negonya mungkin kayak gitulah. Gimana? Familiar nggak sih dengan fenomena ini? Ini tuh kalau di Indonesia tuh udah kayak Nah, lalu ada ilustrasi tentang Arlong, bajak laut Arlong dan penindasan di desa Nami. Jadi, pada saat itu ada bajak laut yang berbentuk manusia ikan. Jadi di One Piece itu ada ras manusia ikan, guys. Bajak laut manusia ikan ini dipimpin oleh yang namanya Arlong. Jadi, ada sebuah desa, si Arlong ini kuasai, dia lakukan pemerasan terhadap warga, memungut pajak yang tinggi untuk mempertahankan kekuasaannya. Jadi, Nami waktu di sini tuh dia belum jadi kru bajak laut yang Luffy. Cuman kebetulan pada saat itu Luffy lagi datang ke desanya dia. Kan lagi berkelana si Luffy. Nah, jadi Nami ini dari kecil dia sudah menderita gara-gara si Arlong. Dia harus ngumpulin uang supaya bisa beli desanya dari Arlong. Jadi ibaratnya kayak, ya udah gue bayar lu pergi deh dari tempat gue bebasin desa gue. Cuman pada saat dia sudah ngumpulin duit, itu Arlong mengingkari janjinya gitu loh guys. Jadi ibaratnya tuh Nami tuh jadi kayak diperas gitu. Di Indonesia tuh mirip gak sih sama... Oke, lalu ada kejadian di One Piece yang namanya Marineford War. Marineford War adalah pertempuran besar antara angkatan laut dan kelompok bajak laut. Jadi banyak bajak laut yang ngumpul di sana, tentunya kuat-kuat. Jadi mereka itu tujuan utamanya adalah mengeksekusi Portgas the Ace. Jadi Portgas the Ace ini saudara angkatnya Luffy juga. Luffy itu bertiga.
ada saudara angkatnya namanya Sabo, ada satu lagi namanya Ace. Kenapa mereka saudara angkat? Ya kalian nontonlah di One Piece. Itu ya mereka teman sedari kecil lah. Mereka bersumpah untuk jadi kakak beradik gitu loh. Kayak Liu Bei, Guan Yu, Zhang Fei gitu loh. Nah, oke, jadi intinya si Ace ini kan juga bajak laut dan dia ketangkep lah sama angkatan laut dan saking berbahayanya dia mau dieksekusi. Nah, jadi pada saat perang ini tuh chaos sekali karena melibatkan banyak pihak. Yang tadi gue bilang Yonko ada, si Chibukai ada, lalu ada rival Goldie Roger semasa dia hidup namanya Shirohige. Shirohige itu salah satu dari Yonko. Jadi bayangin seberapa kuat Shirohige itu. Dia punya teritori, dia punya anak buah, dan dia punya divisi-divisi kayak batalion gitu, tau gak sih? Divisinya banyak gitu. Jadi kapalnya sekali datang banyak. Nah, kenapa Shirohige itu datang dan mau menyelamatkan Ace? Karena dia sudah nganggap Ace itu anaknya sendiri. Jadi mereka tuh punya hubungan yang lumayan dekat lah. Singkat cerita, dari pihak Angkatan Laut, semua jajarannya diturunkan. Jadi dari pangkat rendah sampai pangkat paling tinggi. Jadi kalau di Angkatan Laut itu kan dia punya 3 laksamana sama 1 laksamana besar. Kalau di Angkatan Laut One Piece ya. Itu semua turun ke medan perang, guys. Jadi benar-benar sampai jenderal-jenderalnya turun. Singkat cerita, pertempuran ini pun akhirnya berakhir dengan gugurnya Ace di tangan laksamana Akainu. Dan juga Shirohige ikutan gugur setelah ia bertempur mati-matian. Dia gugur di tangan mantan krunya sendiri, yaitu Edward D. Teach, yang biasanya dikenal dengan nama Kurohige. Eksekusi ini disiarkan langsung di seluruh dunia, jadi bukan hanya untuk memberikan hukuman ke bajak laut, tapi juga untuk menunjukkan kekuatan pemerintah dan memberi pesan untuk jangan coba-coba menentang mereka. Analogi di Indonesianya ya seperti itu. Oke, lalu ada yang namanya Imu dan Gorosei. Jadi ini tuh, seperti yang tadi gue udah jelasin kan, ada world government, didirikan oleh 20 kerajaan. Cuman untuk menjalankan roda pemerintahan world government ini, ada yang namanya Gorosei. Gorosei ini ibaratnya kayak 5 sesepuh lah, kayak 5 elder yang memang dipercaya sama 20 kerajaan ini untuk menjalankan pemerintahan. Tapi satu hal yang mereka nggak tahu, yang si para pendiri ini nggak tahu, kalau Gorosei ini ternyata tunduk sama satu sosok misterius yang namanya Imu, atau mereka panggil Imu Sama. Imu Sama adalah sosok misterius yang duduk di singgasana kosong di pusat pemerintahan dunia. Secara resmi, posisi itu harusnya nggak ada. Karena world government mengklaim bahwa kekuasaan tertinggi dipegang oleh Gorosei. Sampai sekarang, kita tuh masih belum diberitahu siapa Imu Sama itu. Latar belakangnya gimana dan mengapa dia bisa menduduki tahta tertinggi di pusat pemerintahan dunia itu. Bahkan sampai Gorosei pun tunduk sama dia. Tapi banyak teori yang mengatakan bahwa ia adalah sosok entitas yang hidup dari masa abad kekosongan. Dan ia mengupayakan segala cara agar abad kekosongan ini tidak terulang lagi gitu guys. Ini masih teori ya, tapi ya menurut gue cukup masuk akal. Tapi kenyataannya, Imu memberikan perintah rahasia, memutuskan siapa yang harus dihapus dari sejarah dan mengatur kebijakan di balik layar tanpa diketahui rakyat. Berarti kalau di dunia nyata, di atas pemerintah itu ada ibu-ibu guys. Bu mau kemana bu? Jadi kalau kita lihat dari semua cerita dan makna di balik One Piece, jelas banget bahwa ini bukan sekedar anime tentang bajak laut yang nyari harta karun. Jadi ini tuh adalah kisah tentang mimpi, kebebasan, persahabatan, dan keberanian untuk melawan ketidakadilan. That is the point, guys. Jadi Will of D yang tadi kita bahas, bukan cuma huruf misterius di nama-nama tokoh One Piece, tapi semacam simbol bahwa akan selalu ada orang-orang yang berdiri untuk melawan penindasan, entah itu di dunia fiksi maupun di dunia nyata. Makanya, sebelum buru-buru menilai kalau bendera One Piece itu bikin pecah belah bangsa, coba deh lihat dulu maknanya. Siapa tahu justru yang dikibarkan itu bukan sekedar kain dengan simbol tengkorak, tapi lambang keresahan terhadap ketidakadilan dan juga tekad untuk hidup bebas. Jadi buat pihak-pihak yang mengatakan bendera One Piece malah bikin pecah belah bangsa, mending coba nonton dulu deh Pak, dari episode 1. Siapa tahu keterusan Pak. Soalnya emang seru banget cerita itu. Saya juga dulu awalnya iseng-iseng buat nonton One Piece. Keterusan dong. Dari chapter 1 tahu-tahu udah sampai arc Wano saya Pak. Itu hitungannya udah chapter berapa itu ya? Pokoknya udah jauh lah, hampir 1000 Pak. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton video ini. Ayo kita berdiskusi di kolom komentar dan silakan like dan share video ini kalau kalian suka dengan kontennya. Dan boleh banget buat subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video menarik lainnya.
Sampai ketemu di video berikutnya guys. Bye. 俺は海賊王になる。